Jarana menunduk. Ia agak sungkan untuk menatap kedua mata Darren setelah apa yang dikatakannya. Sayang, Darren kembali bersuara saat mendapati Jarana tak kunjung menjawab pertanyaannya. Bukan mas, bukan karena itu. Kalau masalah betah, nggak betah. Tentu saja Jarana betah tinggal di sini, berkumpul bersama seluruh keluarga. Hanya saja ada hal yang membuat Jara sedikit tak nyaman, dijawab Jarana tanpa melanjutkan perkataannya. Apa itu? Katakan saja, tita Darren. Mas tahu kan, sebentar lagi Jara lahiran. Sebagai seorang ibu, pastinya Jarana harus selalu siap sedia untuk menyusui bayi kita kapanpun juga. Jarana juga nggak mungkin kan di dalam kamar terus menerus, pasti lebih sering di luar kamar. Sementara di rumah ini jelas ada Ipan yang bukan mahram Jarana. Iya mas, Ipan memang suami dari adik mas, tapi tetap saja dia bukan mahram Jarana. Haram hukumnya, aurat Jarana terlihat oleh dia. Mas ingat tentang sebuah hadis yang mengatakan bahwa ipar itu adalah maut, jawab Jarana menjelaskan secara gamblang. Darren terdiam. Ia membenarkan apa yang dikatakan istrinya itu. Menyatukan istrinya bersama adik dan iparnya dalam satu atap yang sama nampaknya bukan pilihan yang tepat. Karena hal itu bisa saja suatu waktu menjadi pemicu terjadi fitnah dunia. Bahkan dalam kehidupan nyata, tak jarang seorang wanita yang berselingkuh dengan suami dari adik atau kakak iparnya. Mungkin hal itu terjadi karena terlalu seringnya mereka bertemu hingga menimbulkan kenyamanan dibandingkan pasangannya masing-masing. Yang sebagai seorang wanita, Jarana juga pasti membutuhkan privasi di dalam rumahnya sendiri. Baiklah, nanti kalau kamu sudah lahiran, kita pindah ya. Lagi pula, sayang rumahnya itu kalau dibiarkan kosong lamaan. Tutu Darren akhirnya menyetujui permintaan Jarana. Sebuah senyuman pun langsung terbit di bibir Jarana. Bahagia dengan respon Darren atas permintaannya. Namun sesaat kemudian, senyumannya itu mendadak redup kembali. Tapi, mama gimana mas? Tanya Jarana lesu. Ia membayangkan bagaimana sedihnya Sarah jika Jarana dan Darren pindah kembali dari rumah itu. Tentu saja hal itu akan membuat Sarah berpisah dengan cucu yang sudah begitu didambakannya. Kita pikirkan nanti. Yang penting sekarang kita fokus pada lahiran dulu. Kalau udah, jangan terlalu banyak pikiran. Harus selalu happy, jawab Darren. Jarana mengangguk. Kemudian ia menyandarkan kepalanya di dada Darren untuk mencari kenyamanan. Seolah mengerti dengan keinginan sang istri. Darren pun membelai kepala Jarana lembut. Kemudian tangannya turun untuk mengelus perut buncit sang istri. Minggu berlalu, bulan berganti. Tak terasa kehamilan Jarana sudah memasuki usia 9 bulan. Hari perkiraan lahiran pun hanya sekedar berkisar 2 minggu lagi. Bahkan perut Jarana yang sudah sangat membesar membuatnya sangat kepayahan dalam berjalan. Jadilah Darren dan Jarana memutuskan untuk pindah ke kamar yang ada di bawah, agar Jarana tak perlu naik turun hingga hanya untuk ke kamar. Pagi itu, saat sarapan, seluruh keluarga Sarah dikejutkan oleh Diana yang tiba-tiba muntah saat memulai sarapannya. Sarah pun segera mengambil kayu putih dan memijit punggungnya putrinya itu dengan minyak kayu putih itu. Kamu kenapa sayang? Kok tiba-tiba muntah? Kemarin makan apa memangnya? Tanya Sarah sambil memijit tengkuk Diana. Nggak tahu mah, masuk angin kayaknya.
Tiba-tiba aja mual banget kayak nggak kuat, jawab Diana pelan. Kayaknya Diana bukan masuk angin deh mah, tapi hamil, tutur Jarana dengan wajah berbinar. Tangan Sarah yang masih mengurut tengkuk Diana langsung terhenti. Ia menatap Jarana, kemudian melihat Jarana mengangguk yakin. Apa yang mbakmu katakan itu kayaknya bener di. Udah datang bulan belum? Zara, tanya Sarah antusias. Diana menatap Ipan sebagai tanda untuk membantu mengingat, karena Diana sendiri lupa kapan persisnya ia datang bulan. Bulan kemarin sepertinya memang gak datang bulan, sayang, tutur Ipan. Diana baru teringat kalau terakhir kali ia datang bulan yaitu saat ia dan Jarana nonton bioskop. Setelah itu, ia tak pernah lagi kedatangan tamu bulanannya itu. Kamu ada tes pack di? Tanya Diana pada Diana. Diana menggeleng. Dulu ia memang sempat menyetok beberapa tes pack. Hanya saja karena setiap kali dites oleh alat kehamilan itu selalu menampilkan garis merah satu. Diana pun tak lagi membeli alat tersebut. Sepertinya Mbak masih punya satu di laci. Mbak coba cari dulu ya, tutur Jarana. Ia hendak berdiri dari duduknya, namun keburu dicegah oleh Daren. Biar Mas aja sayang, ujar Daren. Ia pun bangkit dan berjalan menuju kamarnya, membuka laci satu persatu untuk mencari-cari barang yang dimaksud isinya itu. Mata Daren berbinar saat berhasil menemukan benda tersebut. Lalu ia kembali membawanya ke ruang makan dan menyerahkan pada Sarah. Ini mah, coba kamu tes dulu di, kata Sarah bersemangat sambil mengulurkan tes pet itu pada Diana. Diana mengangguk, kemudian berlalu masuk ke dalam kamar mandi. Setelah ia menada air seninya ke dalam mangkuk kecil. Dengan tangan gemetar, ia pun melecupkan tes pack ke dalam air seni tersebut. Diana menarik nafasnya dalam-dalam sebelum membuka matanya yang sengaja dipejamkan untuk mengintip hasil dari alat tes kehamilan tersebut. Meski jantungnya terasa berlompat perlahan, Diana pun membuka matanya itu. Kedua netra membesar melihat garis yang ditunjukkan oleh tes pack dalam genggamannya itu. Ia pun kemudian keluar kamar mandi dengan wajah menunduk. Bagaimana di? Tanya Sarah seolah tak sabar. Sayang, gimana hasilnya? Ipan ikut bertanya. Sementara Jarana dan Daren hanya menatap Diana menunggu jawaban keluar dari mulutnya. Tangan Diana perlahan terangkat. Garis 2, jawabnya sambil memperlihatkan hasil alat tes kehamilan itu dengan raut wajah sumringah. Masya Allah, Alhamdulillah, akhirnya kamu hamil sayang, pakik Sarah sambil memeluk putrinya itu. Setelah pelukan mereka terurai, Diana pun menghampiri Ipan. Selamat ya mas, kamu akan menjadi seorang ayah, tutur Diana menatap Ipan dengan penuh cinta. Sama juga untukmu sayang, akhirnya kamu akan menjadi seorang ibu, timpal Ipan yang diikuti kecupan di kening isinya itu. Mereka pun langsung berpelukan untuk menyalurkan rasa bahagia yang begitu memuncah di hati keduanya. Tak hanya mereka berdua dan Sarah, tapi Jarana dan Daren pun ikut berbahagia. Selamat ya Di, tutur Jarana tulus. Selamat ya bro, tutur Daren pada adik iparnya itu. Mama seneng banget, akhirnya keinginan mama untuk punya cucu dari kalian berdua akan segera terwujud, tutur Sarah dengan mata berkaca-kaca. Jarana dan Diana pun sama-sama mendekati Sarah, kemudian memeluk wanita berhati mulia tersebut. Hingga pagi itu, begitu diliputi suasana haru yang bercampur kebahagiaan. Sarapan pagi kali ini pun terasa lebih istimewa dari sebelumnya. Mereka melewatinya dengan penuh canda, tawa, dan keriuhan. Meski awalnya Diana sempat muntah
tapi ia berhasil kembali menikmati sarapannya. Selang beberapa hari setelah mendapat kabar bahagia kehamilan Diana, Jarana pun kembali mendapat kabar bahagia lainnya. Dia menerima pesan dari Nindya. "Mbak Zara, bagaimana kabarnya keluarga? Aku mau ngabarin kalau aku udah lahiran sebulan yang lalu. Maaf baru sempat ngabarin Mbak. Ternyata menjadi ibu baru itu sangat menguras banyak waktu dan tenaga. Sampai-sampai gak ada waktu buat pegang ponsel," tulis Nindya. Diakhiri emot tertawa berjejer. Ia pun mengirimkan sebuah foto bayi laki-laki yang begitu menggemaskan. Jarana pun tersenyum bahagia membaca pesan tersebut. Ia bisa membayangkan bagaimana bahagianya Bian dan Nindya setelah kelahiran anak pertama mereka. Jarana pun segera menulis balasan untuk wanita yang ada di luar Indonesia sana. "Alhamdulillah, selamat ya Nin. Mbak ikut senang. Sampaikan selamat juga untuk Bian. Semoga menjadi anak yang soleh dan berbakti kelak. Mbak juga insya Allah dalam waktu dekat ini akan segera melahirkan. Minta doanya ya. Semoga semuanya dilancarkan," balas Jarana pada Nindya. "By the way, calon baginya Mbak Zara cewek ya? Kayaknya seru nih kalau nanti setelah besar mereka dijodohkan. Pengen banget besanan sama orang sebaik Mbak Zara," balasan Nindya membuat Jarana tersenyum sambil geleng-geleng kepala. "Insya Allah Nin, kalau jodoh gak akan kemana kok. Meskipun gak besanan, tapi kita tetap sahabatan. Oh ya, kapan nih mau pulang ke Indonesia?" tanya Jarana. "Gak tahu Mbak, kayaknya nanti kalau anakku udah agak besaran dikit. Sekarang masih terlalu kecil. Yang pasti aku akan pulang kok. Kasihan keluargaku, mau ketemu sama cucu mereka," balas Nindya. Kalau pulang, jangan lupa mampir ya. Kangen nih, udah lama gak ketemu langsung," Jarana kembali membalas. "Siap Mbak, udah dulu ya. Anakku nangis. Nanti disambung lagi. Bye." Nindya pun mengakhiri perbincangan mereka melalui aplikasi berlogo hijau di ponsel tersebut. Karena keduanya sudah berbalas pesan atau menelepon, memang sering lupa untuk saking asiknya. "Kenapa sayang? Kok senyum-senyum sendiri?" tanya Daren yang baru masuk ke dalam kamarnya. Ia duduk di pipi ranjang di samping Jarana, lalu mengecup kening wanita yang kini bertubuh subur itu. "Ini Mas, Nindya. Dia ngasih kabar udah lahiran sebulan yang lalu. Anaknya laki-laki. Dia bilang mau jodohin anaknya sama anak kita. Ada-ada saja." Jarana tersenyum kecil, kemudian meletakkan ponselnya di atas nakas. Nindya bercanda, "Jodoh itu urusan Allah. Lagian bayinya juga belum lahir." Daren menanggapi dengan senyuman juga. "Iya, dasar Nindya." Jara kembali tersenyum kecil. "Hai anak ayah, lagi ngapain? Ayah udah kangen banget loh, pengen ketemu. Bantu mama biar proses kelahirannya nanti cepet ya. Ayah yakin kamu anak yang hebat." Daren mengelus perut Jarana, lalu berkata pelan dengan menempelkan kepalanya di perut sang istri. Bayi dalam perut Jarana pun tak jarang langsung merespon dengan menggigit dan menendang, hingga kaki mungilnya begitu terasa menekan dinding perut. Jarana akan langsung tersenyum, senang dan refleks mengusapnya lagi. Baginya itu pengalaman yang begitu menakjubkan, karena kehamilannya yang pertama belum sampai ada tahap itu. "Gerak ya sayang." Daren mendongak menatap Jarana. Jarana mengangguk. Ia melihat, "Ini lihat Mas, perutnya menonjol sebelah sini." Jarana menunjuk perutnya yang menonjol sebagian. "Wah iya," jawab Daren antusias. Matanya berbinar bahagia dan tawa keduanya pun terdengar
membahana di seluruh ruangan kamar. Berbicara dengan sang jabang bayi kini menjadi hal yang rutin dilakukan Darren. Terkadang ia pun membaca Al-Quran di dekat perut Jarana, memperkenalkan ayat-ayat itu sedikit mungkin, karena bayi yang masih dalam kandungan pun terbukti bisa mendengar apa yang terjadi sekitarnya. Sudah malam, tidur ya, Tita Darren lembut sambil membelai wajah Jarana. Jarana mengangguk, kemudian merebahkan tubuhnya di atas ranjang dengan posisi menyamping. Perut yang sudah semakin besar itu membuatnya kesusahan untuk tertidur. Jarana jarang menemukan posisi tidur yang nyaman. Ia sudah menyamping ke kanan, kemudian berbalik ke kiri. Selalu seperti itu setiap malam. Sementara telentang tak disarankan untuk wanita hamil, apalagi kehamilannya sudah besar seperti itu. Tak jarang rasa pegal pun menyerang seluruh tubuhnya, apalagi punggung. Begitupun dengan kakinya yang sedikit membengkak. Padahal dia sudah menjalankan perintah dokter untuk berjalan-jalan di pagi hari. Kini Jarana sadar perjuangan seorang ibu mengandung buah hatinya. Ia mengerti kenapa posisi ibu begitu ditinggikan derajatnya di sisi Allah. Kesusahan dan kepayahan selama mengandung bahkan belum ada apa-apanya dibanding dengan melahirkan nanti, saat harus bertaruh nyawa untuk melahirkan buah hati tercinta. Tak cukup sampai di situ, sang ibu juga harus merawat dan menyusui bayinya siang dan malam, tak mempedulikan dirinya sendiri yang mungkin kurang tidur dan sebagainya. Setelah malam hampir larut, barulah Jarana bisa memejamkan matanya setelah sebelumnya hanya berpindah-pindah posisi sambil diurut punggungnya oleh Darren. Baru beberapa jam terlelap, Jarana tiba-tiba kembali membuka mata saat merasakan kandung kemihnya penuh. Ia pun bangun dan turun dari ranjang, perlahan. Berjalan pelan ke kamar mandi, lalu mengeluarkan seluruh air seninya. Setelah itu, ia kembali ke kamar dan hendak kembali merebahkan tubuhnya. Namun, rasa sakit di perut membuatnya urung melakukannya. Ia hanya terduduk di bibir ranjang sambil meringis menahan sakit. Apa aku akan segera melahirkan? Jarana bermonolog dalam hatinya. Ia memang tidak tahu bagaimana rasanya akan melahirkan. Hanya saja, sakit perutnya kali ini terasa berbeda dari sebelumnya, yang kata dokter hanya kontraksi palsu. Ia pun memutuskan untuk keluar kamar dan menyeduh teh manis panas untuk sedikit meredakan sakitnya. Jarana terduduk sendirian di kursi meja makan. Sakit perutnya hilang, timbul dalam jarak waktu beberapa menit sekali. Setelah teh dalam cangkirnya berkurang asapnya, ia pun segera menyeruputnya hingga begitu hangat mengaliri tenggorokan. Namun sampai secangkir teh manis itu berpindah pada perutnya, Jarana masih tetap merasakan perutnya mulas hingga timbul. Sepertinya ini memang sudah waktunya, pikir Jarana. Ia pun berjalan pelan menuju kamarnya, satu tangan memegang pinggang yang terasa panas. Di dalam kamar, Jarana mencoba kembali berbaling, menyamping, namun rasa sakit yang lagi-lagi dirasakan perutnya membuat ia tak bisa memejamkan matanya. Jarana menggigit bibir bawahnya untuk menahan nyeri yang semakin lama semakin bertambah. Ia kembali turun dari atas ranjang, kemudian berjalan mondar-mandir di sekitar kamar itu. Sesekali ia melirik jam dinding. Waktu baru menunjukkan pukul 3:30. Darren yang baru tersadari ada aktivitas di kamar itu, memincingkan matanya melihat Jarana sedang berjalan mondar-mandir. Darren pun langsung bangkit. "Sayang, kamu kenapa?" tanya Darren sambil mendekati Jarana. "Perut Jara sakit, Mas," jawab Jarana sambil meringis menahan nyeri. "Sepertinya kamu akan melahirkan, sayang,"
timpal Daren dengan mimik cemas. Kita masih tahu. Kasih tahu Mama dan Naina ya. Biar langsung ke rumah sakit. Lanjut Daren. Jangan Mas, masih terlalu pagi. Kasihan Mama. Biarkan istirahat dulu. Lagi pula, setahu Jarana, melahirkan itu nggak langsung brojol, tapi prosesnya lama. Kalau berangkat ke rumah sakit sekarang pun, sepertinya masih pembukaan awal. Jika Jarana yang tak ingin mengganggu istirahat seluruh penghuni rumah. Baiklah kalau gitu, tapi kalau kamu kira-kira udah nggak kuat, bilang ya, kita meluncur ke rumah sakit, ujar Daren yang diikuti anggukan kepala Jarana. Mas, setelah sholat subuh, langsung berangkat ke rumah sakit. Sakit banget, pinta Jarana sambil mengeringis dan mengerut pinggangnya dengan tangannya sendiri. Kalau gitu, Mas kasih tahu Mama dulu, biar Mama juga ikut siap-siap, jawab Daren. Ia langsung keluar kamar dengan tergesa dan mengetuk pintu kamar Sarah yang masih tertutup. Ma, panggil Daren diiringi ketukan untuk kedua kalinya. Tak berselang lama, Sarah pun membuka pintu dan menatap Daren dengan kening berkerut. Ada apa Daren? Tanya Sarah. Zara Ma, dia sudah mau melahirkan. Setelah sholat subuh, kita langsung ke rumah sakit ya, jawab Daren. Ya Allah, Zarana, biar Mama lihat dulu. Kamu buruan wudhu. Udah azan tuh, timpal Sarah berbarengan dengan azan yang berkumandang. Mereka berdua pun berjalan menuju kamar Jarana. Saat sampai di dalam, Sarah langsung menghampiri Jarana yang sedang berdiri dengan wajah pucat pasi dan tubuh gemetar. Apa ini, Mah? Tanya Jarana gemetar sambil menunduk. Ya Allah sayang, itu air ketuban. Air ketubannya sudah pecah, pakik Sarah panik. Jarana masih diam mematung. Di area bawahnya mengucur air, padahal ia sedang tidak buang air. Parahnya, air itu tidak bisa dihentikan begitu saja. Bahkan celana piyama yang digunakannya sudah basah kuyup. Jalan pelan-pelan sayang. Kamu duduk di sini ya. Jangan banyak gerak. Nanti air ketubannya mengucur terus. Mama mau cari kain jarik dulu. Tita Sarah sambil mendudukkan Jarana di kursi yang ada di kamarnya. Dengan langkah tergesa, Sarah keluar dari kamar Jarana hendak kembali ke kamarnya. Namun saat matanya melihat Mbok Darmi yang lewat, Sarah pun langsung memanggilnya. Mbok Darmi, tolong ambilkan kain jarik ya. Yang mana saja, air ketuban Jarana sudah pecah. Dia mau melahirkan. Tita Sarah dengan mimik wajah tegang. Ya Allah, Mbak Zara. Siap Bu, jawab Mbok Darmi berlari kecil menuju kamarnya, yang memang mempunyai stok kain jarik lumayan banyak. Ada apa, Mah? Diana yang baru bangun tidur bertanya pada Sarah. Rambutnya masih acak-acakan khas bangun tidur. Mbakmu mau melahirkan. Mama mau ke rumah sakit sekarang. Kamu nanti saja nyusul siangan, jawab Sarah. Ya Allah, Mbak Sarah, timpal Diana sambil mengikuti langkah Sarah ke kamar Jarana. Diana mendapati kakak iparnya itu sedang duduk sambil meringis. Kedua tangannya berpegangan erat pada bantalan kursi. Bu, ini kain jariknya. Mbok Darmi memberikan kain jarik pada Sarah. Bangun dulu sayang, biar alasi pakai ini. Tita Sarah sambil menyimpan kain jarik di tempat yang diduduki Jarana. Kenapa nggak pakai pembalut aja, Mah? Tanya Diana. Nggak akan cukup, pasti bocor. Soalnya masih rembes itu air ketubannya, jawab Sarah. Diana terdiam. Ia yakin mamanya lebih tahu dan lebih berpengalaman dibanding dirinya. Kamu tungguin mbakmu sebentar. Mama mau sholat dulu, pinta Sarah. Ia pun segera berlalu menuju kamarnya untuk melaksanakan sholat subuh terlebih dahulu.
Sementara Darren baru saja selesai melaksanakan sholat. Ia buru-buru memanaskan mobil dan memasukkan perlengkapan bayi ke dalamnya. Setelahnya, ia kembali ke dalam untuk membantu Zarana berjalan. "Ayo sayang, kita berangkat sekarang," ajak Darren sambil membantu Zarana untuk berdiri. "Zara, ganti baju dulu mas, ini basah," ujarnya. Darren pun mengangguk dan mengantar Zarana ke kamar mandi untuk mengganti baju. "Airnya masih ngerembes?" tanya Darren. Zarana menggeleng pelan. "Kayaknya sudah berhenti." "Syukurlah," timpal Darren. Setelah selesai berganti baju, Darren kembali membantu Zarana berjalan keluar kamar mandi. Zara pun nampak sudah siap untuk berangkat. "Ayo, langsung saja. Mama khawatir itu air ketubannya takut sudah habis," ajak Sarah. "Ma, nanti Diana nyusul," ucap Diana. "Mudah-mudahan akhirnya lancar ya mbak," lanjut Diana menatap Zarana yang masih meringis menahan sakit. "Amin," jawab Zarana pelan. Zarana dan Darren pun berjalan menuju mobil diantar oleh Diana dan Mbok Darmi. "Jangan ngebut, santai saja," tita Sarah pada Darren saat putranya itu melajukan mobil dengan kecepatan lumayan tinggi. Darren pun langsung mengurangi kecepatan mobilnya. Ia hanya ingin cepat-cepat sampai di rumah sakit agar Zarana bisa segera ditangani. Namun ia pun sadar mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi hanya akan menambah ketegangan Zarana. Zarana sudah tak banyak bicara. Ia fokus menikmati rasa sakit yang seumur hidup baru dirasakannya. Ia pikir rasa mulas melahirkan tak sampai sesakit itu. Nyatanya, rasa sakitnya tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bahkan untuk bersuara saja, Zarana sudah tak kuat. Kedua tangannya memegang kursi di jok kuat-kuat untuk menyalurkan rasa sakitnya. "Sabar ya sayang, sebentar lagi kita sampai," tutur Darren sambil melirikkan ke arah Zarana. Sebenarnya, Darren pun sudah tak tega melihat istrinya itu kesakitan. Setelah setengah jam berkelut dengan jalanan yang masih pekat dan sepi, mobil Darren pun sampai di parkiran rumah sakit. Ia segera turun kemudian membantu Zarana untuk turun. Begitupun dengan Sarah yang juga ikut turun. Dengan tergesa, Darren masuk lebih dulu ke dalam rumah sakit untuk mencari kursi roda. Setelahnya, ia dudukkan Zarana di atas kursi roda tersebut dan membawanya ke dalam rumah sakit. Zarana pun dibawa masuk ke dalam ruang bersalin untuk dua orang perawat yang sedang berjaga karena waktu masih begitu pagi. "Biar dicek dulu ya Bu pembukaannya," tutur seseorang perawat sambil mengenakan sarung tangan dan memasukkan tangannya itu ke area jalan lahir Zarana. "Baru pembukaan 4, masih lama," lanjut perawat itu seraya melepaskan sarung tangan yang sudah kotor ke dalam tong sampah. "Diinfus dulu ya Bu, sepertinya ibunya sudah mulai terlihat lemas," lanjut perawat itu. Darren yang menemani istrinya itu hanya mengangguk sambil memperhatikan perawat yang memasang selang infus dan lengan Zarana. "Ibunya bisa dikasih makan dulu Pak, biar nanti ada tenaga saat melahirkan," ujar perawat itu berlalu meninggalkan Zarana dan Darren di ruangan itu. "Sayang, makan dulu ya, paksain," pinta Darren menatap Zarana dengan tatapan iba. Zarana menggeleng pelan. Jangankan untuk mengunyah makanan, sekedar untuk bersuara pun ia sudah tak sanggup. Ia merasakan perutnya semakin lama semakin sakit. Bahkan rasa mulas yang mulanya hanya muncul 10 menit sekali, sekarang sudah lebih sering lagi, dan jaraknya hanya sekitar 2 menit sekali. "Ini Mama bawain susu, kalau nggak mau makan minum susu aja, biar ada tenaga. Melahirkan itu butuh tenaga yang kuat untuk mendorong agar bayi bisa keluar,"
ujar Sarah yang baru kembali dari kantin rumah sakit. Jalana mengangguk lesu, kemudian beringsut duduk dan meminum susu ultah. Itu sampai tandas. Matahari sudah mulai memancarkan sinarnya saat seorang dokter masuk ke dalam ruangan Jalana, diikuti dua perawat tadi yang sepertinya asisten dokter tersebut. Kita periksa lagi pembukaannya ya, ujar sang dokter sambil melakukan hal yang sama seperti tadi. Sudah pembukaan 6, sepertinya nggak akan terlalu lama lagi, lanjut dokter wanita yang usianya nampak masih muda tersebut. Nanti saya kembali lagi, lanjut sang dokter, lalu berlalu keluar ke kamar lagi. Sakit mas, nggak kuat, diri Jalana sambil meringis. Sesekali ia menarik nafas lalu mengembuskannya untuk sedikit mengurangi rasa sakitnya. Sayangnya bukannya berkurang, sakitnya itu justru semakin bertambah hingga Jalana rasanya ingin menyerah. Kalau terjadi sesuatu sama Zara, tolong jaga anak kita ya mas, tutur Jalana dengan suara begitu pelan, bahkan serupa bisikan. Ya Allah sayang, jangan bicara seperti itu. Mas yakin semuanya akan baik-baik saja. Kamu dan bayi kita akan sama-sama sehat, jawab Daren dengan mata berkaca-kaca. Hatinya begitu mencelos melihat Jalana yang semakin lama semakin kepayahan dengan rasa sakitnya. Tiba-tiba saja Jalana terbayang mendiang ibunya dulu. Sungguh besar perjuangan seorang ibu untuk melahirkan anaknya ke dunia. Benar saja jika peribahasa mengatakan bahwa perjuangan seorang ibu bertarung dengan maut saat melahirkan itu benar adanya. Bahkan tak jarang ada ibu yang meninggal saat melahirkan anaknya itu ke dunia. Maafin Zara bu, Zara belum sempat berbakti pada ibu atas semua pengorbanan dan perjuangan ibu. Jalana bergumam dalam hatinya. Kedua sudut matanya meneteskan buliran bening antara rasa sakit dan sedih. Mama yakin kamu kuat sayang, kamu pasti bisa, tutur Sarah menyemangati menantunya itu. Sementara Daren setia berdiri di samping Jalana sambil mengelus-ngelus kepala istrinya itu. Sesekali ia mengecup kening Jalana lembut untuk menyalurkan kekuatannya. Apa kita minta untuk operasi sester saja mah? Tanya Daren meminta pendapat Sarah. Daren sudah tak tega melihat Jalana begitu kesakitan. Mama gimana kamu saja, mau normal ataupun sesar. Yang penting cucu mama dan menantu mama sehat dua-duanya, jawab Sarah menyerahkan keputusan sepenuhnya pada Daren. Daren melirik jam dinding. Sudah jam 10 lewat, tapi Jalana belum juga melahirkan. Padahal istrinya itu sudah kesakitan dari sejak dini hari tadi. Bahkan Diana dan Ipan pun sudah datang dan menunggu di luar ruangan bersairing. Daren baru saja hendak keluar ruangan untuk memanggil dokter, namun ternyata dokter itu keburu datang ke ruangannya. Dok, bagaimana kalau operasi sesar saja? Tanya Daren dengan mimik wajah cemas. Kehamilan istri Anda lancar. Tak ada kendala apapun yang mengharuskan untuk operasi sesar. Meskipun air ketubannya sudah pecah sebagian, tapi belum habis seluruhnya, jawab sang dokter. Biar saya periksa lagi pembukaannya. Lanjutnya, ia pun kembali memasukkan tangannya ke dalam jalan lahir Jalana. Sudah pembukaan 9, kami akan segera siap-siap. Dokter Anda, istri Anda akan segera melahirkan. Tugas dokter berparas cantik tersebut. Sang dokter pun meminta dua asistennya untuk segera menyiapkan peralatan. Permisi ya Pak, dokter itu meminta Daren untuk bergeser tubuhnya agar ia bisa leluasa untuk mengatur posisi membantu Jalana melahirkan. Saya akan hitung ya Bu, kalau saya bilang dorong, Ibu segera mengejan sekuat mungkin, kata sang dokter pada Jalana. 1, 2, dorong, lanjut sang dokter.
Jarana pun berusaha mengejan sekuat mungkin. Kedua tangannya berpegangan kuat pada sisi ranjang. Namun sampai nafasnya habis pun tak ada tanda-tanda bayi itu akan keluar. Lagi bu, 1, 2, dorong, titah sang dokter lagi. Jarana pun kembali mengejan kuat-kuat sampai wajahnya begitu memerah. Sayangnya, berkali-kali mengejan pun bayi itu tak kunjung keluar. Ini kesempatan terakhir ya bu, kasihan bayinya, terlalu lama di jalan lahir. Rambutnya juga sudah kelihatan. 1, 2, dorong. Seorang asisten dokter mendorong perut Jarana ke arah bawah. Satu asisten lagi memegangi kaki Jarana yang mengangkat. Sementara sang dokter bersiap untuk menerima jabang bayi ketika lahir. Jarana pun mengejan sekencang mungkin. Bayangan bayi mungil dan lucu sudah menari-nari di pelupuk matanya. Hingga beberapa detik kemudian, suara tangis bayi menggema di seluruh ruangan, diikuti ucapan alhamdulillah dari semua orang yang ada di ruangan itu. Darren yang menyaksikan semua itu sampai tak bisa berkata-kata. Air matanya menetes saking terharu melihat perjuangan sang istri melahirkan buah hati mereka. Darren pun membelai kepala Jarana dan mengecupnya lembut. "Terima kasih sayang, terima kasih banyak," tuturnya dengan suara bergetar. "Alhamdulillah, bayinya perempuan, cantik sekali," tutur dokter itu memperlihatkannya pada Jarana. Sang dokter kemudian meletakkan bayi yang baru lahir itu di dada Jarana untuk IMD, alias inisiasi menyusui dini. Di luar ruangan, Sarah dan Diana yang mendengar tangisan bayi langsung mengucapkan syukur. Mereka begitu bahagia sekaligus tak sabar untuk melihat anggota baru keluarganya itu. Sayangnya dokter belum mengizinkan karena Jarana masih dilakukan pemeriksaan lanjutan. Jarana masih harus melakukan rangkaian pemeriksaan. Salah satunya menjahit jalan lahir yang mengalami sedikit robekan. Ia pun mendapatkan beberapa jahitan di dalam dan di luar jalan lahir. Meski sesakit apapun, rasanya Jarana lupa pada semua rasa sakit itu setelah ia mendengar dan melihat malaikatnya. Matanya terus saja mengeluarkan butiran bening akibat rasa haru dan bahagia. Apalagi saat Jarana pertama kali memegang bayi mungil itu. Jarana menatap bayi merah yang sedang nemplok di dadanya itu dengan perasaan bahagia yang memuncah. Setelah selesai melakukan inisiasi menyusui dini, perawat pun mengambil kembali bayi itu untuk membersihkannya terlebih dahulu. "Pak Darren, ini bayinya, silakan diazankan," tutur suster sembari menyerahkan bayi yang sudah rapi terbungkus kain bedong itu. Dengan tangan gemetar dan menerima bayinya sendiri, matanya tiba-tiba berkabut menatap dada daging yang kini ada di pangkuannya.